Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'd. Nah, sekarang ilmu sharaf. Kita masuk pembahasan eh al-mizanus sarfi ya. Definisinya tadi satu kata yang dihadirkan untuk menimbang satu kata yang lain, yang tugas atau fungsinya itu adalah untuk mengetahui eh harok apa nih huruf sebuah kata ya, baik yang usul maupun zawaidnya, harokat dan sakanatnya, termasuk takdim dan ta'khir dan al-hadfu dan adamuhu ya. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan kalau tiga huruf yang huruf asli saja mah gampang. Kataba berarti polanya fa'ala. Kutubun fu'ulun, rajulun fa'ulun dan seterusnya. Ya. Kalau tiga huruf yang terdiri dari huruf asli itu gampang. Nah, kalau ternyata ada huruf tambahan lebih dari tiga huruf bagaimana? Nah, ini dibahas kemarin, sudah dibahas ya di pertemuan yang pertama. Kalau ternyata huruf tambahan itu memang huruf asli, maka huruf lamnya didobelkan. Misalkan seperti ada fiil yang terdiri dari empat huruf seperti fiil dahroja. Maka kalau ditanya apa wazannya, maka wazannya adalah fa'lala. Jadi lamnya didobelkan. Faro jadi apa? Fa'lala. Jadi kalau ternyata tambahan, maaf bukan tambahan tapi lebih dari tiga huruf, dan tambahan tersebut ternyata huruf asli, maka lamnya didobelkan saja. Kalau lebih lagi bagaimana? Ya tambah lagi lamnya jadi tiga gitu. Misalkan seperti ada kalimat di sini. Eh, safarjal. Ada kalimat safarjal. Atau di sini sebelumnya. Jamah jahmarisun. Jahmarisun ini adalah isim yang maknanya adalah al-ajuz, imro'atun ajuz, wanita yang tua. Nah, itu ada lima huruf dan itu huruf asli ya semua. Maka kalau ditanya itu wazannya apa? Kalau kalau jahmarisun itu wazannya apa? Kalau pakai mizan sarfi. La la tiga Fa'lalilun. Nah, ini ada. lalilun. Jahmarisun fa'lalilun gitu Lalilun. ya. Jadi gitu kalau huruf asli. Safar jalun jadinya apa? Gimana jadinya? Safar Faal jalun jadi apa? itu fa fa'alalun itu Ustaz. Fa'al lalun gitu. Kok enggak itu sih Ustaz? Enggak Enggak sama apa. sih. Sama. Karena lamnya double jadi ditasydidkan saja. Safar jalun, fa'al Oh. lalun. Jadi lamnya didobelkan jadi ada tiga ya. Tadi kalau lebih dari tiga huruf ternyata huruf asli ya, maka dia apa? Didobelkan huruf lamnya. Kalau Pak, yang tadi dah roja itu lalun. Pak, yang mana? fa'lala. Dah roja ya, apa yang atas? Oh ya dah roja jadi fa lala. Dah roja fa lala. Lala. Gitu ya. Jadi ini pencatatan pertama. Kalau ternyata lebih dari tiga huruf dan huruf tambahannya itu asli, maka lamnya didobelkan saja dan maksimal cuma tiga lamnya. Karena kalau fiil kan cuma paling banyak empat huruf asli ya. Kalau isim paling banyak lima huruf asli, enggak lebih, enggak. Makanya lamnya double tiga gitu ya. Dan itu pun tidak banyak. Nah, catatan yang kedua, wa in kanat ziyadatun nasyi'atan min takriri harfin min usulil kalimah karrarna ma yuqabiluhu min ahrufil mizan. Kalau ternyata lebih dari tiga huruf, nah huruf yang keempatnya ternyata huruf ulangan saja, huruf yang double dari huruf asli. Contoh, ada fiil qatala. Ini kan ada empat huruf ya. Qaf, ta, sama lam.
Tapi ada huruf tambahannya, huruf double taknya. Huruf kedua, ain fiilnya. Berarti kalau qatala, kalau ditanya apa ininya? Eh apa Wazan. namanya? Wazannya jadi apa? Fa'ala. Fa'ala. Gitu ya. Fa'ala. Jadi di apa namanya? Diulang saja. Ini catatan kedua. Kalau lebih dari 3 huruf, atau huruf tambahannya itu eh, huruf yang diulang saja dari huruf asli. Nah, terus yang ketiga, kalau ternyata lebih dari 3 huruf, nah huruf tambahan itu adalah huruf zaidah. Huruf zaidah itu kalau dikumpulkan ternyata ada 10 huruf zaidah. Yang huruf zaidah ini 10-nya kalau kita kumpulkan dalam sebuah kalimat, maka kalimatnya adalah sa'altumuniha. Apa? Sa'altumuniha. Huruf pertama apa? Sa. Huruf sin, Sin. ya. Sin yang kedua, Alif. bukan alif tapi apa? Hamzah. Hamzah. Terus yang ketiga, Lam. 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 Terus yang keempat, Ta. 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 Kelima, Mim. 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 Ketujuh, Wau. 6, Waw. 6 waw. 7, Nun. nun. 8, Ya. ya. 9, Ha. ha. 10, Alif. alif. Nah, ini huruf zaidah. Tapi bukan berarti kalau ada fiil yang dari huruf ini berarti huruf zaidah, enggak ya. Misalkan gini, ada kata kitabun. Nah, ini huruf aslinya apa aja? Ka. Ka, kaf, terus Ta. ta dan Ba. Alif. ba. Ba. Ada 3 huruf asli dan ada huruf tambahan. Huruf apa itu? Alif. Alif. Huruf alif berarti huruf zaidah. Berarti kalau dicek, kalau kita cek apa namanya? Kita ubah kita timbang dengan mizan sarfi jadinya apa? Fa'al. Kitabun jadi apa? Fi'alun. Fi'al. Fi'alun. Ya. Jadi huruf aslinya huruf pertama kaf ya huruf fa, keduanya ain, ketiganya lam, fi'alun. Nah, huruf zaidah, huruf alif tetap pakai huruf alif juga nggak usah diubah. Jadi fi'alun. Gitu ya. Huruf zaidah teh huruf alif Ustaz. Huruf tambahan yang bukan huruf asli, jadi huruf tambahan saja. Jadi kita tambahkan huruf aslinya saja lafadznya. Misalkan lagi contoh. Katibun. Nah, sama. Polanya apa? Fa'ilun. Ingin. Fa'ilun. Gitu ya. Huruf tambahnya alif. Atau ada kata takbirun. Ada kata takbirun. Coba kita lihat huruf usulnya dulu. Huruf aslinya apa? Ada 3 huruf. Huruf aslinya Ka. Huruf kaf, Kaf. terus Ba. ba dan Ro. ro. Berarti ini huruf asli ya. Kaf, ba sama ro. Kalau huruf tambahannya apa zaidahnya? Sama ya. A sama ya. Huruf ta sama ya. Nah, coba sekarang diubah menjadi di wazannya wazan apa nih? Takbirun. Taf'ilun. Taf'ilun. Ingat huruf Taf'il. pertama asli ya jadi huruf fa, huruf keduanya ain, ketiganya lam. Jadi takbirun jadi apa? Taf'ilun gitu, ya. Jadi gitu. Atau misalkan seperti ada fiil aslama. Huruf aslinya apa aja? Sin lam mim. Sin lam mim. Berarti huruf tambahannya apa? Hamzah. Hamzah. Berarti kalau di mizan sarfinya apa? Af'ala. Af'ala. Jadi hamzah udah hamzah aja, nggak perlu diubah. Gitu ya. Nah, ini catatan yang ketiga. Jadi kalau lafadznya zaidah yang sa'altumuniha ini, maka hadirkan ketika mizan sarfinya itu huruf-huruf zaidahnya, gitu ya.
Kalau Saya baca Ustaz, pertanyaan sampai sini. Ya, kalau contoh yang tambahannya sin apa Ustaz? misalkan seperti istighfar. Apa nih Oh, tambahannya? nggak ada yang di depannya Ustaz ya? Enggak apa? Nggak ada yang di awal kalimat ya? Kalau sin paling ini aja yang istaf'ala deh. Hmm, Jadi kalau istighfar huruf aslinya goin fa sama ro. Berarti huruf tambahannya ada 4 itu. Ada hamzah wasol, sin, ta, alif. Itu kan termasuk yang 10 tadi ya. Berarti kalau ya. istighfar polanya apa? Istif'al. Istifal. Istif'al. Istif'al gitu. Istif'al. Iya ya, di sana di sana. Oke gitu ya. Ini yang keempat. Yang ketiga. Ada Istif'al. pertanyaan? Nah, ini kita meroja dulu ya. Sebelum nanti masuk ke yang selanjutnya. Berarti tadi istighfar itu berarti tambahannya alif sinta, alifnya 2 ya, Ustaz? Yang pertama hamzah, tapi hamzah wasol aja. Oh gitu. Ya. Oh bukan ini, bukan alif. Bukan, tapi kalau sebelum huruf terakhir istif'al yang panjang itu baru di alif. Hmm, ya berarti yang pertama itu hamzah, yang kedua sin, yang ketiga ta, yang keempat alif, gitu Ustaz. Betul. Hmm, Istidraj deh. Oke. Lagi misalkan terakhir nih. Ada fi'il madi tahaddasa. Nih di garis bawah nih dikotakin tahaddasa. Huruf aslinya apa? hadasa. Ha, dal sama sa ya. Hmm, Dan huruf tambahannya 2. Huruf apa? ta sama gitu. Ta sama double ya, dal. Nah, kalau diubah polanya apa nih berarti tahaddasa? Apa? Alu. Tafa'ala. Ta-nya tetap ta. Nah, double-nya tinggal didobelin aja ya. Jadi tafa'ala. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita tambah nih yang keempat. Ustaz, maaf Ustaz, nanya Ustaz. Tadi kan Boleh. yang istif'al itu kan yang pertama hamzah wasol. Jadi kita sebutnya hamzah wasol. Betul. Nah, yang keduanya baru alif ya Ustaz ya. Yang kedua betul. Yang keduanya alif. Itu, Apa bedanya hamzah sama alif? nah itu dia. Kalau hamzah, takbalul harokat. Dia bisa menerima harokat. Itu hamzah. Baik hamzah wasol atau hamzah qata'. Hmm. Nah, kalau alif, dia nggak bisa menerima harokat selalu sukun. Karena fungsinya lil mad aja, untuk mad aja. Gitu. Ulangi Ustaz. Perbedaan antara hamzah dengan alif. Kalau hamzah dia bisa menerima harokat. Baik A, wasol. I, U. Betul. A, I, U gitu. Ya. A, I, U. Nah, itu. Jadi dia boleh diharokatin kalau hamzah. Kalau alif tidak bisa menerima Nah, kalau harokat. alif tidak mungkin berharokat, sukun aja. Dia buat mad aja, mad tabi'i gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, itu bisa dipelajari dalam ilmu imla nanti. Terkait dengan imla. Kapan pakai hamzah wasol, kapan hamzah pakoto, kapan hamzah, kapan alif. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke. Nah, sekarang kita tambah satu lagi nih. Wa in kana zaidu mubdalan min ta'il ifti'ali ubbira biha ay bitai anhu taba'an lil asli. Oke, artinya apa nih? Dan kekerjaan zaidah ya. Tambahan Oke. itu Kalau tambahan itu adalah huruf yang diubah dari huruf ta ifti'al. Kita kan belajar ada pola ifti'al, Bu ya. Ifta'ala ya, fi'il madi ya. Iya. Ifta'ala biar enak. Saya ketik aja deh. Kalau ada fi'il ifta'ala, terus ta'nya itu diubah menjadi huruf to. Kita sudah belajar. Kalau ada fi'il ifta'ala, huruf depannya sod misalnya. Sobaro. Kalau diubah jadi ifta'ala jadi apa? Is Istabaro. Istabaro. Nah, kalau depannya huruf sod maka ta'nya jadi to. Jadi apa? istobero. Istobaro. Istobaro. Paham ya? Paham ya? Pasti barin itu ya. Betul. Ifta'ala. Kalau misalkan dari kata sofa. Sofawa jadi apa? Sofawa. Istofa. Istop. Gitu ya. Maaf, istafa harusnya. Tapi karena depannya sod jadi diganti sod jadi to jadi apa? Istofa. Nah, kalau ditanya istobaro, ini wazannya wazan apa? Ifta'ala. Tetap disebut ifta'ala. Jadi ya huruf ta yang diubah jadi to nggak usah dijadi to. Jadi bukan ifta'ala tapi ifta'ala. Maksudnya gitu. Untuk menunjukkan oh ternyata to itu aslinya adalah ta. Nah, ini fungsi dari mizan sorfi. Jadi untuk menunjukkan huruf aslinya itu apa. Jadi ada huruf yang diubah. Itu maksudnya. Jadi kalau ada fiil yang polanya ifta'ala yang asalnya ta diganti huruf to. Nah, ketika kita ubah atau kita timbang mizan sorfi maka gunakan huruf ta bukan huruf to. Gitu ya. Karena belum Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, kalau ittakhoza itu dari apa, Ustadz? Kalau ittakhoza itu ifta'ala juga. Cuma dia huruf depan itu kan ittakhoza. Itu diganti huruf yang sama. Jadi ganti jadi huruf ta dia. Fa-nya itu ada huruf ta. Sama seperti kayak ifta'ala akhoza. Jadinya kan ittakhoza. Betul ya? Ittakhoza. Nah, itu huruf hamzahnya jadi huruf ta. Jadinya ittakhoza. Sama seperti ifta'ala dari kata wasola. Wasola ketika dibaca ifta'ala jadi apa? Auso. Auso. Aslinya iutasola kan gitu. Tapi wawunya diubah jadi tak. Jadi gimana? Ittasola. Itasola. Nah, itu pembahasan terkait dengan ibdal ya. Nah, sebelum i'lal yang sudah kita bahas sebelum ini. Tapi yang dibahas di sini adalah ifta'ala yang tadi yang diubah jadi huruf sod, jadi huruf to, maka ketika di mizan sarfi, maka dia harus ditulis dengan huruf ta, jangan huruf to. Ya. Seperti tadi. Wa in kana zaidu mubdalan min ta'il ifti'ali, kalau yang tambahan itu adalah huruf yang diubah dari ta ifti'al, ubbira biha, artinya diungkapkan dengan huruf ta. Ai bita anhu tawanil asli mengikuti yang asli. Fayuqalu fi wazni istobaro, maka ketika kita katakan istobaro, wazan itu adalah ifta'ala bukan la ifta'ala. Gitu ya. Baik, nah ini poin yang keempat. Ada pertanyaan? Selain dua kata itu, Ustadz, yang sama dengan wajan yang tadi, ifta'ala,
yang diganti. Istobaro, istofa. Terus apalagi Ustaz, ada lagi nggak? Nah, ada lagi nih pembahasan terkait dengan ibdal. Nih, doroba, ittoroba. Toroda, ittoroda. Kalau ketemu 4 huruf aja. Sod, depan huruf sod, dod, to, sama zo. Nah, di halaman keberapa nih? Halaman ke-7. Ya. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau kalau diganti wajah menjadi ifta'ala ya Ustaz ya, baru. Iya, khusus pembahasan ifta'ala saja sebenarnya. Iya, Ustaz. Ya. Mau kudu pelan-pelan sih sorof mah ya, soalnya agak Iya Ustaz, Pak, pusing. pelan-pelan ya. Gak apa-apa, Contohnya gak harus banyak Ustaz. benar banyak latihan juga sih sebenarnya. Soalnya lupa lagi Ustaz kalau itu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup dulu Ustaz. Oke, kalau nggak ada, nah nanti insya Allah selanjutnya ini poin kelima, biar nggak terlalu liar ya. Yang penting satu poin nih. Ini 56 nih makin jadi nih. Sampai berapa sih? Sampai 6 aja. Nanti insya Allah pekan depan semoga 56 selesai ya. Baru nanti latihan nih. Oke, kalau nggak ada, ini aja mungkin yang bisa kita bahas untuk pembahasan sorof sesi kedua. Wallahu a'lamu bishawab.